Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah. Berbahagia sekali pada kesempatan sore hari ini kita bisa bertemu walaupun hanya melalui voice ya. Mudah-mudahan Allah SWT berkahi kita semuanya. Seluruh ibadah Ramadan yang sudah kita jalani sampai dengan hari ini mudah-mudahan diterima oleh Allah sebagai amal kebaikan kita yang berlipat nilai pahalanya di hadapan Allah SWT. Dan mudah-mudahan kita bisa diberikan kekuatan untuk menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah Ramadan hingga akhir nanti, dan masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat, sahabat-sahabatku sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, salah satu yang khas pada Ramadan kita kali ini adalah berbarengan dengan wabah corona. Nah, di beberapa negara ternyata wabah corona setelah mulai berangsur-angsur pulih seperti di Cina itu membawa dampak kepada wabah keluarga. Jadi di Cina dilaporkan peningkatan angka perceraian semenjak masyarakat dirumahkan, work from home, stay at home, kota-kota lockdown seperti di Wuhan di lockdown, yang pada akhirnya kemudian orang-orang hanya tinggal di rumah dengan keluarganya saja, dan ternyata setelah di rumah bersama dengan anggota keluarga itu, mereka menjadi muncul konflik yang tidak terselesaikan sampai akhirnya menimbulkan perceraian. Setelah mereka bisa kembali beraktivitas keluar rumah, tapi akhirnya kemudian mereka memutuskan untuk bercerai. Nah, di berbagai negara juga dijumpai gejala yang serupa dengan itu, sampai Sekjen PBB Antonio Guterres telah menyebutkan dari berbagai laporan negara-negara di dunia ini adanya peningkatan yang sangat drastis, peningkatan yang sangat signifikan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Sampai kemudian beliau mengatakan ajakan untuk melakukan gencatan senjata agar tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga lagi selama masa pandemi ini. Jadi beliau menyampaikan himbauan itu tentu setelah mendapatkan banyak laporan dari berbagai negara tentang peningkatan yang sangat tajam dan sangat drastis dari KDRT. Dilaporkan di Australia terjadi peningkatan yang drastis, di Amerika terjadi peningkatan yang drastis. Demikian pula di beberapa negara di Eropa telah terjadi peningkatan kasus KDRT yang dilaporkan kepada PBB. Nah, oleh karena itu kalau kita melihat dalam situasi kita di Indonesia ya, terutama di daerah-daerah yang zona merah itu, diminta semua warga untuk stay at home, tidak keluar rumah, bekerja dari rumah, semuanya dari rumah, ibadah pun di rumah ya, di zona merah itu. Dampaknya kemudian kita semuanya berkumpul dalam satu keluarga. Nah, yang kita tidak inginkan adalah bahwa setelah selesai wabah nanti itu muncul wabah berikutnya seperti yang terjadi di Cina dan negara-negara lainnya. Kita tidak ingin terjadi seperti itu. Kita ingin setelah masa semi pandemi muncul, pandeminya berakhir, lalu kemudian selesai ya dengan normal, situasi seperti sedia kala, kita bisa beraktivitas normal seperti sedia kala. Yang akan muncul dalam kehidupan rumah tangga kita adalah musim semi pula di dalam cinta kita kepada keluarga kita. Jadi pandemi berakhir, lalu tidak menimbulkan dampak-dampak ikutan yang negatif seperti yang kita dengarkan laporan dari berbagai macam negara tadi itu. Nah, melihat adanya banyak laporan ya di berbagai negara itu, maka ini sudah menjadi
sebuah catatan bagi kita untuk kita bisa menghindari itu, kita tidak terjebak dan tidak ingin berada dalam situasi yang sama seperti mereka ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian memahami mengapa kok bisa terjadi situasi wabah keluarga tadi itu. Peningkatan perceraian, peningkatan kasus KDRT sepanjang mereka itu berada di rumah, di karantina di rumah. Mestinya kita berpikir bahwa setelah mereka itu dirumahkan, kumpul dengan semua anggota keluarga, mestinya bahagia, mestinya happy, mestinya makin mesra keluarga mereka, mestinya makin kuat cinta mereka. Ternyata banyak menimbulkan kasus-kasus kekerasan orang tua kepada anak, suami kepada istri, istri kepada suami di berbagai negara yang seperti tadi telah saya sampaikan di depan. Nah, saya ingin mengajak dulu sebelum nanti kita bicara tentang bagaimana cara kita mengantisipasi ya. Kita pahami dulu sebabnya apa gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya sudah membuat analisa yang saya tulis dalam materi PowerPoint itu. Ada 5 poin analisa saya untuk memahami mengapa situasi itu bisa terjadi. Kenapa KDRT meningkat saat karantina? Mengapa banyak orang yang akhirnya memilih untuk bercerai setelah selesai dari wabah. Pertama adalah suasana kekagetan dan suasana penolakan. Menghadapi wabah corona ini semuanya kaget ya, karena kita tidak pernah berpikir. Dulu kita mendengar istilah wabah itu kayak itu sudah berlalu gitu ya, kayak zaman dulu gitu ya. Seakan-akan kita memahami itu kan penyakitnya orang-orang zaman dulu, problem yang dihadapi oleh orang zaman dulu gitu. Dan seakan-akan kita di zaman modern sekarang ini memustahilkan diri atau merasa nggak mungkin lah kita akan kena wabah. Dan ternyata benar-benar kena, dan pandemi ini mengenai kita yang hidup di zaman kita sekarang ini. Kaget kita semuanya ya, kaget. Dan respon dari mendapatkan krisis seperti wabah pandemi sekarang itu sebuah krisis. Manusia itu ketika pertama kali berhadapan dengan krisis, respon yang paling sering muncul adalah yang disebut sebagai denial, penolakan. Jadi kalau teorinya Kubler-Ross, 5 stages of grief, beliau menyampaikan 5 tahapan manusia ketika berhadapan dengan kedukaan. Jadi manusia itu ketika menghadapi kedukaan, responnya akan sampai 5 tahap ya, sampai nanti dia bisa mendapatkan acceptance, penerimaan. Nomor satunya itu adalah denial, penolakan. Orang itu cenderung menolak ya, menghadapi berbagai macam hal yang tidak diinginkan itu. Tiba-tiba kena pandemi, tiba-tiba dirumahkan, tiba-tiba nggak boleh keluar, tiba-tiba terjebak di rumah sendiri, nggak bisa kemana-mana, takut tertular corona. Sampai levelnya itu sedemikian berat, dalam artian bukan saja nggak bisa kemana-mana, tapi untuk mendapatkan sesuatu dari luar juga sangat khawatir. Mau beli makanan secara online, nanti jangan-jangan yang mengantarkan tidak aman, jangan-jangan di dalam makanannya atau dibungkusnya atau di plastiknya dan seterusnya. Jadi penuh dengan tekanan-tekanan. Dalam situasi seperti itu orang cenderung menolak. Nah, suasana penolakan inilah yang menjadi awal mulanya karena disikapi dengan penolakan. Coba sekarang Bapak Ibu sekalian bandingkan dengan apabila kita hidup dalam situasi normal ya. Misalnya begini, kita dalam hidup sehari-hari, suami, istri, anak-anak gitu, ada anak yang kuliah, ada anak yang di pesantren gitu. Lalu ketika kita semuanya berkegiatan, bapak kerja, ibu kerja, anak ada yang sekolah, ada yang kuliah gitu. Sesekali waktu kemudian kita mendapatkan kesempatan untuk libur bareng-bareng. Misalnya libur semester, kemudian libur Ramadan, libur Idul Fitri gitu ya. Itu sesuatu yang ditunggu-tunggu. Jadi liburan bersama dengan satu keluarga itu ditunggu-tunggu. Makanya begitu mereka waktu liburnya itu tiba, itu bahagia. Anak yang kuliah pulang ke rumah, yang di pesantren juga pulang ke rumah. Bapak, ibu ada kesempatan cuti atau libur, sehingga akhirnya mereka bisa merencanakan liburan bersama dengan keluarga. Itu sesuatu yang ditunggu-tunggu, jadi tidak ditolak. Makanya suasananya sangat berbeda. Sama-sama ngumpul di rumah, yang satunya suasana yang penuh ditunggu-tunggu, satunya lagi suasana yang ditolak. Mereka tuh denial. Pada dasarnya mereka tuh nggak mau kerja dari rumah. Pada dasarnya mereka tuh nggak mau dirumahkan, stay at home.
apalagi mereka-mereka yang kerjanya itu harian, yang tidak mendapatkan rezeki kalau tidak kerja hari itu gitu ya, lalu kemudian disuruh untuk tinggal di rumah. Jadi sesuatu yang kemudian memang sikapnya sendiri sudah menolak pandemi, menolak wabah ya, sikap mentalnya itu menolak untuk dirumahkan, menolak untuk berkegiatan dari rumah saja. Itu sesuatu yang kemudian menyebabkan berbagai macam kondisi lainnya dari penolakan ini. Nah, jadi dari sini ya, situasi yang terjadi di berbagai negara tadi itu munculnya adalah pertama kali itu karena memang sikap awalnya itu adalah penolakan, bukan sikap yang ditunggu atau diharapkan. Nah, saya kira ini akan menjadi satu pemahaman untuk nanti kita teruskan dalam poin-poin berikutnya, bahwa suasana menjadi lebih tidak kondusif nantinya itu karena memang dari awalnya sikapnya itu sudah menolak. Ini sikap orang pada umumnya ya, saya belum bicara tentang sikapnya muslim, sikapnya mukmin, saya belum bicara itu. Saya hanya menganalisa mengapa di Cina terjadi peningkatan perceraian, kenapa di Amerika, di Australia terjadi peningkatan KDRT selama masa karantina. Nah, jadi sebab awalnya adalah karena memang sikapnya dari awal sudah melakukan proses denial, penolakan, begitu ya. Nanti saya teruskan dalam voice berikutnya. Nah, sebab yang nomor 2, sahabatku sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, adalah tekanan keadaan. Tekanan keadaan ini pertama kali memang dari wabah atau pandeminya itu sendiri yang sangat menekan sehingga kita nggak leluasa, nggak bisa kemana-mana gitu ya. Kemudian yang menjadi tekanan keadaan berikutnya itu adalah hilangnya kebebasan. Kita nggak bisa punya kegiatan-kegiatan lainnya, tidak punya variasi berkegiatan, kita tidak punya ruang sosial yang nyata, nggak ada pertemanan yang langsung, tidak bisa bekerja secara normal. Lebih-lebih anak-anak yang ada di rumah kita, mereka tidak punya kesempatan dan ruang berekspresi yang biasanya mereka bisa dapatkan. Mereka mau, kalau kita tinggal di kampung ya, anak-anak kampung itu mereka berekspresi dengan bebas, jalan-jalan kemana-mana dengan teman-temannya, keliling-keliling dan seterusnya kan, naik sepeda bareng gitu. Nah, sementara dalam situasi corona ketika anak-anak semuanya harus di dalam rumah, rumahnya sempit, kemudian berkumpul semua anggota keluarga yang banyak, lalu tidak punya ruang-ruang privasi, sudah begitu penghasilannya turun atau bahkan hilang karena tidak bisa bekerja keluar. Ini tekanan keadaan yang sangat tidak nyaman. Banyak sekali hal yang hilang ya, privasi yang hilang itu berbahaya dan bermasalah gitu. Jadi kalau kita tinggal di rumah dengan kondisi rumah yang sangat sempit, anggota keluarganya banyak, nggak ada privasinya di situ. Kemana-mana ketemu orang ya, lo lagi gitu, karena rumahnya sempit dan orangnya banyak sehingga kemana-mana ketemu orang gitu. Jadi nggak ada ruang privasinya di situ, nggak ada me time-nya, tidak ada ruangan berekspresinya, yang menyebabkan mudah mengalami kejenuhan. Itulah dari tekanan keadaan. Sudah suasana denial ditambah dengan keadaan yang menekan. Masih bersyukur ketika ada masyarakat yang rumahnya itu luas, mereka bisa berekspresi dengan bebas karena rumahnya luas, ada kolam renangnya, ada tempat olahraganya, ada gymnya ya untuk berkegiatan olahraga dan seterusnya. Mereka punya ruangan-ruangan berekspresi yang leluasa. Tapi kalau rumahnya RSSSSSSSSS ya, rumahnya sangat super sempit sekali gitu. Jadi kemana-mana itu ketemu dengan penghuni rumah yang jadi pasar senggol ya di rumahnya itu. Jadi benar-benar suasana ketertekanan ya dari keadaan itu. Kemudian kondisi yang ketiga ya, yang bisa menjelaskan situasi itu adalah adanya family technostress. Jadi family technostress itu adalah sebuah stres, tekanan yang dialami oleh anggota keluarga karena perangkap teknokokun. Anak-anak, suami, istri, dan semua anggota keluarga itu terbungkus dalam kepompong teknologi. Jadi kita ngumpul bareng-bareng, tapi karena butuh hiburan, akhirnya masing-masing asyik dengan chattingan sendiri. Ada yang main game, ada yang chatting, ada yang jualan online. Jadi akhirnya seluruhnya itu terjebak dalam keasikannya masing-masing. Bapaknya asyik, ibunya asyik, anak-anaknya asyik, yang semuanya kemudian menyebabkan si dalam satu keluarga itu walaupun secara fisik mereka bertemu, tetapi mereka pada dasarnya itu mereka tidak saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Nah, itu yang harus diwaspadai oleh kita semuanya supaya nanti tidak terjebak seperti kondisi yang dialami oleh negara-negara lain tadi itu. Maka kemudian kita perlu untuk membuat kesepakatan-kesepakatan tentang
bagaimana waktu kita untuk bersama dengan keluarga, ngobrol bersama dengan keluarga, tapi juga kita bisa membatasi diri dalam gadget sehingga kita punya kesepakatan tentang gadget time dan juga family time. Kapan saatnya kita memiliki waktu bersama keluarga untuk ngobrol langsung dengan mereka, kapan pula saatnya kita boleh untuk beraktivitas gadget. Tentu tidak mungkin untuk dilarang karena masing-masing kita punya kepentingan dengan gadget itu. Cuma jangan sampai itu menyebabkan kita menjadi tidak berkomunikasi. Sudah suasana tertekan, satu dengan lainnya tidak saling ngobrol, masing-masing asyik dengan gadgetnya sendiri-sendiri. Itu yang namanya family techno stress. Yang keempat adalah kehilangan keseimbangan. Nah, ada hal yang sangat unik ya dalam situasi karantina itu semuanya ngumpul dalam waktu beberapa pekan atau bahkan beberapa bulan. Jadi terjebak di rumah sendiri selama beberapa pekan sampai beberapa bulan. Ini ada kondisi yang tidak seimbang di situ. Apa yang tidak seimbang? Salah satu hal yang menyebabkan kebaikan dan keseimbangan dalam kehidupan itu adalah apabila ada togetherness dan separateness yang seimbang. Togetherness itu kebersamaan antara suami dan istri. Separateness itu ketidakbersamaan. Jadi misalnya gini, kalau dalam situasi normal ya, suami kerja, istri kerja, anak-anak sekolah, itu situasi normal ya. Sehingga ketika siang hari rumah itu sepi karena suami kerja, istri kerja, keluar rumah, anak-anak juga sudah pada sekolah. Jadi rumah itu sepi, itu namanya separateness, mereka tidak saling bertemu. Lalu ketika sore dan malam hari itu togetherness, suami pulang, istri pulang, anak-anak pulang, ya semuanya ngumpul di rumah, itu togetherness. Nah, ini yang menyebabkan ada keseimbangan, kadang-kadang bersama, kadang-kadang berpisah. Itu menyebabkan adanya kenyamanan dan keharmonisan. Kalau terlalu besar togetherness-nya, kurang separateness-nya, itu nanti mudah menimbulkan kejenuhan. Tapi kalau terlalu sering separateness-nya, kurang togetherness-nya, maka itu akan menimbulkan suasana kekosongan perasaan. Jadi saya kira kondisi yang sedang terjadi di berbagai negara yang tadi saya ceritakan, mengapa mereka itu meningkatkan KDRT-nya, itu karena kebersamaan yang terus-menerus dan tidak ada ruangan-ruangan privasi, tidak ada separateness-nya. Karena memang harus terkurung di dalam rumah selama beberapa bulan atau beberapa pekan. Situasi ini tidak seimbang. Nah, ketidakseimbangan itu menimbulkan efek ya, diantaranya adalah jenuh dan pada akhirnya kemudian mudah menimbulkan konflik dan emosi di antara mereka. Kemudian yang kelima adalah keluarga itu sedang kehilangan homeostatis. Sebetulnya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, homeostatis itu sebuah kondisi yang alami saja, wajar, alami, dan kita memiliki semuanya. Manusia itu dikasih karunia oleh Allah SWT berupa kemampuan untuk menjaga homeostatis. Jadi contohnya begini, kalau suami, istri, anak-anak ya tadi saya cerita dalam situasi normal itu tiap hari mereka itu kerja, suami kerja, istri kerja, keluar rumah, lalu anak-anak sekolah misalnya gitu ya, itu terbangun selama beberapa tahun seperti itu, maka mereka akan mengalami titik keseimbangan dengan pola seperti itu, dengan pola di mana siang hari mereka berpisah, malam hari mereka bertemu. Nah, pola seperti itu menjadi pola keseimbangan di antara mereka. Setelah itu berubah misalnya ya, karena tiba-tiba masa pandemi semuanya ngumpul, nah ini terganggu keseimbangannya. Nah, sebetulnya manusia itu punya kemampuan untuk segera mengambil kembali keseimbangannya. Jadi begitu sedikit saja terganggu, manusia itu akan punya mekanisme kontrol untuk kemudian dia melakukan upaya untuk mengembalikan keseimbangannya itu. Misalnya pada pasangan yang LDR. Pasangan yang LDR, long distance relationship atau LDM, long distance marriage, itu membuat mereka tuh nggak nyaman, muncul rasa rindu yang sangat kuat. Lalu akhirnya mereka menciptakan mekanisme baru, homeostatisnya itu ya, untuk kemudian bagaimana menciptakan pertemuan-pertemuan pada masa-masa LDR itu. Nah, kalau keluarga ini mampu menjaga homeostatisnya, maka tidak masalah kalau ada situasi-situasi yang mengharuskan untuk perubahan, seperti semula berkegiatan normal, sekarang harus di rumah bareng-bareng. Ini terganggu homeostatisnya. Nah, yang terjadi pada keluarga-keluarga yang akhirnya memilih bercerai dan pada akhirnya menjadi kasus KDRT itu adalah mereka itu tidak mampu mengembalikan homeostatisnya. Begitu ya, nggak mampu mengembalikan homeostatisnya. Mereka berada dalam situasi ketidakseimbangan dalam waktu yang cukup lama. Akhirnya kemudian mereka membuat memunculkan situasi tidak nyaman dalam waktu yang cukup panjang. Itulah yang terjadi pada mereka, sehingga akhirnya muncullah berbagai macam ketidakbaikan itu.
Baik sahabatku sekalian, terakhir saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk memahami beberapa rekomendasi agar setelah pandemi corona nanti yang muncul adalah musim semi cinta kita. Bukan muncul wabah keluarga, tapi hilangnya corona melahirkan musim semi cinta kita. Pertama, kuatkan pondasi keluarga. Satu evaluasi yang paling mendasar adalah pondasinya. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, saudaraku sekalian, keluarga-keluarga di berbagai negara tadi adalah memang negara-negara yang bukan muslim ya, sehingga mereka tidak bisa kita evaluasi dari segi pondasi ketakwaannya itu. Kalau kita sebagai muslim, pondasi segala sesuatu adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 109, "Afaman assasa bunyanahu ala taqwa waridwan." Saya ulangi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. "Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi waridwan khairun aman asasa bunyanahu ala syafa jurufin har fanharobihi fi nari jahannam." Fanharobihi fi nari jahannam. Maka apakah orang-orang yang mendirikan masjidnya di atas dasar takwa kepada Allah dan keridhaannya itukah yang baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahanam? Sahabat sekalian, ini adalah ayat yang menceritakan tentang Masjid Diror ya, Masjid Diror. Masjid yang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dibangun ternyata untuk menimbulkan perpecahan, akhirnya masjid itu dibongkar. Tapi Allah SWT menggunakan kata bunyan, bukan masjid ya. Jadi kita bisa mengambil pelajaran umumnya bahwa bangunan itu yang paling mendasar, yang paling penting adalah dari segi pondasinya. Jadi kalau kita membuat bangunan apa saja, sebagaimana saya kutipkan, saya baca tafsir dari Dr. Sulaiman Al-Ashqar dalam Zubdatut Tafasir. Beliau menjelaskan ayat ini bahwa siapapun yang mendirikan bangunan hendaknya memperhatikan pondasinya dan struktur bangunannya, karena itulah yang paling menentukan. Jadi bangunan apa saja termasuk bangunan keluarga itu harus dimulai dari pondasi yang kokoh. Apa pondasi yang kokoh? Harus pondasi ketakwaan pada Allah SWT. Suami yang bertakwa, istri yang bertakwa, itu yang menjadi pondasi di dalam kehidupan berumah tangga. Mendirikan keluarga di atas landasan takwa, itulah yang menyebabkan keluarga kita kokoh, tidak mudah terkena goncangan, tidak mudah terkena wabah seperti yang terjadi pada negara-negara yang lain yang sudah saya ceritakan tadi itu. Baik, nanti saya sambung dalam voice berikutnya. Rekomendasi yang kedua adalah kuatkanlah komponen cinta, mumpung ngumpul bersama keluarga. Suami istri ketemu terus, dengan anak-anak ketemu terus ya, kesempatan bagi kita untuk semakin menguatkan komponen-komponen cinta. Jangan ada yang berkurang, tapi hendaknya itu kita semakin tambahkan. Kalau kita lihat secara teorinya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, cinta itu bentuknya itu segitiga. Jadi kalau menggunakan teorinya Robert Sternberg, Triangular Theory of Love, cinta itu bentuknya bukan kayak hati itu ya, yang biasa kita menggambarkan cinta itu dengan bentuk hati. Tapi kalau Sternberg menggambarkan cinta itu dengan segitiga. Jadi cinta itu kalau kita membuat simbol, itu simbolnya segitiga. Ada 3 komponen. Yang pertama adalah komitmen, yang kedua adalah passion atau gairah, dan yang ketiga adalah intimasi atau kelekatan. Nah, dalam situasi di mana kita hidup serumah bareng-bareng di masa pandemi corona ini, intimasinya luar biasa, kelekatan yang luar biasa. Dan inilah yang disebutkan dalam Quran, hunna libasulakum wa antum libasulahun. Mereka, para istri itu pakaian kamu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Saling menjadi pakaian antara suami dan istri. Itu artinya, kenapa Quran menggambarkan dengan kata libas? Karena pakaian itu akan menempel di tubuh manusia dengan kelekatan yang nyaman, kelekatan yang tepat gitu. Anda tidak akan mau pakai pakaian apapun ya, yang dikasih oleh teman sebagai hadiah. Katanya ini pakaian sangat mahal, harganya kalau dirupiahkan ratusan juta, tapi begitu Anda pakai sesek, Anda tidak bisa bernafas, tidak nyaman, Anda pakai gatal di kulit, pasti nggak mau pakai semahal apapun harga pakaian itu. Pakaian itu akan Anda pakai apabila Anda nyaman, kelekatan yang nyaman, itulah libas ya. Makanya Quran menggambarkan dengan libas. Nah, jadi mestinya ini yang kita tingkatkan. Kesempatan sepanjang masa pandemi corona di karantina ini ya, kesempatan mengevaluasi kembali komitmen kita, menguatkan kembali passion, hasrat ya terhadap pasangan dan semua keluarga, kemudian melekatkan
intimasinya, membuat bonding di antara semua anggota keluarga. Ini sesuatu yang justru kesempatan untuk kita kuatkan secara bersama-sama. Kemudian yang ketiga, kita kondisikan keluarga. Dalam situasi kita berada dalam masa wabah, apalagi sekarang muncul Ramadan ya, di saat Ramadan kita kondisikan semuanya agar menerima wabah ini sebagai orang yang beriman. Kita bersabar menghadapi wabah, melihat ini sebagai satu bagian dari karunia Allah SWT yang harus kita ambil hikmahnya sebanyak-banyaknya. Kita kuatkan visi keluarga untuk selalu bersama-sama mencapai ridhonya Allah SWT melalui keluarga ini. Mumpung sekarang di bulan Ramadan dan juga masih diberi wabah, ini kesempatan untuk mengkondisikan semua anggota keluarga kita agar kondusif dan suasana rumah kita menjadi nyaman untuk kita tempati bersama. Kemudian yang keempat, kita kelola family time. Tadi problem family techno stress itu kita kelola kapan saatnya boleh gadget time, kapan saatnya harus family time. Family time itu bercanda, ngobrol bareng-bareng. Ibadah sholat 5 waktu lakukan dengan berjamaah. Sholat tarawih lakukan dengan berjamaah. Beri tausiah bergantian antara anggota keluarga, semua mengambil peran ya untuk mengambil tausiah menjelang tarawih atau ba'da subuh dan seterusnya. Kita membuat suasana kebersamaan dalam keluarga dan membatasi kapan boleh melakukan proses atau kesempatan untuk gadget time-nya. Jadi harus ada aturan-aturan yang disepakati bersama. Kemudian berikutnya harus ada kendali dan contoh. Suami dan istri itu sentral dari kekuatan satu keluarga. Maka suami dan istri itu harus kompak terlebih dahulu menghadapi situasi darurat corona ini ya. Mereka kompak, mereka tetap solid, mereka tampak tetap harmonis ya, betul-betul harmonis di depan anak-anak, sehingga itu menjadi contoh bagi mereka. Kalau suami istri panik ya, Anda bisa bayangkan kalau kita naik bis, lalu bisnya itu dalam situasi mengebut ya, sangat kenceng, dan di jalan raya itu bis kita itu bersalip-salipan dengan bis lain, itu sopirnya itu menegangkan situasinya. Jadi pada akhirnya kemudian sopir yang panik ini itu nggak bisa mengendalikan dan tidak menjadi contoh yang baik. Makanya bayangkan Anda sebagai pilot ya, suami sebagai pilot, istri sebagai kopilot, kendalikan keluarga itu dengan tenang ya. Situasi memang berat, situasi memang tidak wajar karena memang harus berada dalam situasi pandemi seperti ini. Mau bisnis apa saja semuanya berdampak ya, semuanya mengalami penurunan. Ya oleh karena itu kita kendalikan dengan kekompakan antara suami dan istri. Jangan justru menunjukkan pertengkaran, konflik yang menyebabkan semua anggota keluarga menjadi panik karena pilot dan kopilotnya itu berantem gitu ya. Itu tidak bisa menjadi contoh yang baik. Lalu terakhirnya adalah ciptakan produktivitas. Salah satu yang membuat kita menjadi produktif adalah kita mempunyai kesepakatan suami, istri, anak-anak, ayo kita bikin apa bersama-sama, karya bersama dalam satu keluarga. Contoh kalau di keluarga saya dan anggota keluarga saya semuanya, kita ingin menciptakan satu buku bersama di masa pandemi corona ini. Kami sudah stay at home lebih dari sebulan. Saya dan semua anak-anak saya berkumpul ya di rumah saja, tidak kemana-mana, tidak bepergian, tidak ke masjid. Jumatan diganti dengan sholat zuhur bersama di rumah. Jadi sholat 5 waktu kami di rumah dengan keluarga, sholat Jumat kami diganti dengan sholat zuhur bersama di rumah, sholat tarawih kami di rumah. Seluruh kegiatan kami laksanakan di rumah. Jadi seminimal mungkin tidak keluar kecuali ketika memang harus keluar. Itu pun dibatasi siapa yang keluar. Lalu titip-titip yang lainnya yang butuh punya keperluan. Yang lainnya yang bisa diberi secara online semuanya. Nah jadi kita ciptakan produktivitas selama di rumah ini. Selama kita di karantina itu ya, ciptakan produktivitas supaya semuanya sibuk, tapi dengan kesibukan yang produktif, bukan kesibukan yang masing-masing ya, tapi kesibukan yang produktif yang nanti membawa dampak kebaikan untuk kita semuanya. Bapak, Ibu, teman-temanku, sahabatku sekalian yang dirahmati Allah SWT, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Terima kasih untuk semua ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu yang telah menyimak dan telah bergabung. Terima kasih untuk host Mbak Salma dan Ketua DPD Pak Arif dan semua yang mengurus acara pesantren kita kali ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.